Pada makam Maulana Malik Ibrahim, terdapat pula sebuah teks bertuliskan, "Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah, dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahir penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan semoga menempatkannya di surga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, kita mencoba mengulas tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, wafat tahun 1419 Masehi atau tahun 882 Hijriah, adalah nama salah seorang wali Songo, yang dianggap orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali paling senior, atau wali pertama. Ada sejumlah versi tentang asal-usul Syekh Maghribi, sebutan lain bagi Sunan Gresik itu. Ada yang mengatakan ia berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat atau India. Sumber lain menyebutkan bahwa ia lahir di Champa atau Kamboja, tapi yang pasti, Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari bagian barat Jawa, yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, atau bahkan Afrika. Hal ini merujuk pada panggilannya yang lain, yakni Syekh Maghribi, yang berarti guru dari barat. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya, Barakat Zainul Alam, agar merantau berdakwah ke negeri selatan. Maka, bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya, mereka mengarungi samudera berhari-hari. Kemudian mereka berlabuh di Sedayu Gresik. Rombongan Maulana Malik Ibrahim kemudian menetap di Desa Leran, yang ketika itu Gresik berada di bawah kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Uzbekistan, pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1356 Hijriah atau tahun 819 Masehi, wafat di Gresik, Jawa Timur, dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Bukti ini nampak pada bingkai nisan Maulana Malik Ibrahim. Terdapat pahatan ayat suci Al-Quran, diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 225 yang lebih populer disebut ayat kursi, lalu surat Ali Imran ayat 185, Al-Rahman ayat 26-27, dan diakhiri dengan surat At-Taubah ayat 21-22. Menurut beberapa literatur, nisan tersebut berasal dari Cambai, Gujarat, India, dan nisan tersebut adalah persembahan Sultan Samudra Pasai, sebagai tanda hormat atas keagungan Sang Maulana Malik Ibrahim. Pada makam Maulana Malik Ibrahim, terdapat pula sebuah teks bertuliskan, "Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah, dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahir penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan semoga menempatkannya di surga." Maulana Malik Ibrahim adalah cucu dari Wali Kutub, As-Sayyid Husain Jamaluddin, seorang wali Allah yang menjadi mufti dan penasehat kekhalifahan Turki Utsmani, yang dipimpin oleh Khalifah Muhammad pertama. Ayah Maulana Malik Ibrahim adalah As-Sayyid Barakat Zainul Alam, seorang wali Allah yang memiliki paras yang tampan, dan mempunyai keahlian sebagai orator yang ulung dan memukau. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan Al-Habib Bahruddin Asmad Khan Ba'alawi Al-Husaini adalah As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam, bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih, bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam, bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad, bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Ali bin Abi Talib,
binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri yaitu Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel atau Raja Campa dinasti Asmat Khan ke-1, memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokfaroh dan Syarifah Sarah. Siti Maryam binti Syaikh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Wan Jamila binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Selanjutnya Syarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fadal Ali Murtada, Sunan Santri atau Raden Santri, dan melahirkan 3 putra yaitu Haji Usman atau Sunan Manyuran, Usman Haji atau Sunan Ngudung, dan Sunan Geseng. Selanjutnya Sayyid Usman Haji atau Sunan Ngudung, berputra Sayyid Jafar Sadik atau Sunan Kudus. Maulana Malik Ibrahim ditunjuk oleh kakeknya As-Sayyid Husain Jamaluddin atau penasehat Khalifah Muhammad pertama, untuk menjadi anggota dari Wali Songo. Wali Songo adalah nama dari gerakan dakwah atau majelis dakwah, yang kawasan dakwahnya adalah wilayah Nusantara atau yang sekarang disebut Asia Tenggara. Wali Songo Angkatan ke-1, tahun 1404 sampai tahun 1435 Masehi, terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim, 2. Maulana Ishak, 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, 4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi, 5. Maulana Malik Israel, 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, 7. Maulana Hasanuddin Al-Kubro, 8. Maulana Aliyuddin Al-Kubro, 9. Syekh Subakir atau Sayyid Muhammad Al-Bakir Asmat Khan. Daerah yang pertama kali disinggahi oleh As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim adalah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Beliau lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Maulana Malik Ibrahim merupakan mursyid dari 9 tarikah mutabarah Wali Songo, yaitu Tarikah Alawiyah, Tarikah Qadiriyah, Tarikah Naksabandiyah, Tarikah Syaziliyah, Tarikah Sanusiyah, Tarikah Maulawiyah, Tarikah Nur Muhammadiyah, Tarikah Hidiriyah, dan Tarikah Al-Ahadiyah. Thariqah Wali Songo, yang sekarang dipimpin oleh As-Syaikh As-Sayyid Sohibul Faroji Asmat Khan. Para guru dari Maulana Malik Ibrahim. Nabi Khidir, guru yang datang secara gaib, As-Sayyid Husain Jamaluddin, guru bidang fikih dan usyul fikih, As-Sayyid Ali bin Abdul Qudus, mursyid atau guru bidang tasawuf, As-Sayyid Barakat Zainal Alam, guru bidang hadis dan usulul hadis, As-Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, guru bidang dakwah dan usulut dakwah, As-Sayyid Ali Nurul Alam, guru bidang tata negara Islam atau fikih siyasah, As-Sayyid Sultan Sulaiman Al-Baghdadi, guru bidang sakafah Islamiyah, As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Syarani, guru bidang tafsir dan ulumul Quran juga tarikah, As-Sayyid Fadal Sunan Lembayung, guru bidang tasawuf dan akhlak. Para murid dari Maulana Malik Ibrahim. 1. As-Sayyid Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. 2. Syarifah Dewi Condrowati, istri Sunan Ampel. 3. Syarifah Zainab binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar atau Ibunda Sunan Kalijaga. 4. As-Sayyid Fadal Ali Murtada, Sunan Santri atau Raja Pandita. 5. Wan Abdurrahman bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, Thailand. 6. Wan Jamilah, Thailand. 7. Wan Yahya, Thailand. 8. Wan Muhammad Yasin, Thailand. 9. Wan Husain, Thailand. 10. As-Sayyid Abdullah Umdatuddin, Campa. 11. As-Sayyid Ibrahim bin Abdul Ghafur atau keponakannya. 12. As-Sayyid Solih bin Abdul Malik atau Datuk Solih. 13. Kiai Gusti Agung Rama bin Sunan Kramasar. Metode dakwah dari Maulana Malik Ibrahim yaitu, pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan para wali awal lainnya, aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Beliau berdagang di tempat pelabuhan terbuka, yang sekarang dinamakan Desa Romo Manyar,
Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual-beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Groeneved pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup, di ibu kota Majapahit telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Masehi Maulana Malik Ibrahim wafat, makamnya kini terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Tiba di Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Di sana beliau mulai melancarkan dakwahnya. Kedatangannya menyebarkan kesejukan bagi penduduk desa itu. Tak pernah tangannya berat untuk menolong orang, beliau juga mempunyai kepandaian mengobati berbagai penyakit. Sebagian besar masyarakat setempat ketika itu menganut Hindu, agama resmi Kerajaan Majapahit. Beliau melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Membuka warung, beliau menjual makanan dengan harga murah. Dalam waktu singkat, warungnya ramai dikunjungi orang. Syekh Maulana Malik Ibrahim melangkah ke tahap berikutnya, menjadi tabib. Dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran, beliau terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Sunan Gresik pun seakan menjelma menjadi dewa penolong, apalagi, beliau tak pernah mau dibayar. Di tengah komunitas Hindu di kawasan itu, Sunan Gresik cepat dikenal. Beliau memperlakukan semua orang sama, berangsur-angsur, jumlah pengikutnya terus bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, Sunan Gresik mendirikan masjid. Beliau juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. Dalam mengajarkan ilmunya, Syekh Malik punya kebiasaan khas, meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Karena itu beliau kemudian dijuluki kakek bantal. Setelah pengikutnya terus bertambah, beliau merasa belum puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Beliau paham betul, tradisi rakyat Jawa yang akan selalu tunduk dan mengikuti perilaku raja. Karena itu, mengislamkan raja merupakan pekerjaan yang sangat strategis. Tetapi beliau tahu diri, kalau terus berdakwah kepada raja, pasti tak akan diindahkan. Karena itu beliau meminta bantuan sahabatnya, yang menjadi raja di Cermain. Konon, kerajaan Cermain itu ada di Persia. Sumber lain menyebutkan kerajaan Cermain tak lain adalah kerajaan Kedah, di Malaysia. Raja Cermain akhirnya datang bersama putrinya, Dewi Sari. Mereka disertai puluhan pengawal. Dewi yang berwajah cantik dan rupawan itu akan dipersembahkan kepada Raja Majapahit. Dari sini simpang siur cerita mengenai Raja Majapahit itu. Ada yang menyebut raja itu Prabu Brawijaya kelima. Penguasa Majapahit itu akhirnya bersedia menemui rombongan Raja Cermain. Sayang, usaha mereka gagal total. Sang raja cuma mau menerima Dewi Sari, tetapi menolak masuk Islam. Sebelum pulang ke negerinya, rombongan Cermain singgah di Leran. Sambil menunggu perbaikan kapal, mereka menetap di rumah Sunan Gresik. Malang tak bisa ditolak. Tiba-tiba datang wabah penyakit. Banyak anggota rombongan Cermain yang tertular, bahkan meninggal, termasuk Dewi Sari. Raja Cermain dan sebagian kecil pengawalnya akhirnya berhasil pulang ke negeri mereka. Sunan Gresik sendiri tak patah semangat dengan kegagalan misi itu. Ia terus melanjutkan dakwahnya hingga wafat pada tahun 1419 Masehi. Itulah sekelumit kisah tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dari kami, wassalam.